Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak bosan-bosannya kita sanjung tinggikan ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Safawi di Persia. Baik, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mempelajari tentang Daulah Safawi yang terdiri dari 4 judul besar. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Safawi. Yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Safawi. Kemudian kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Safawi. Dan yang terakhir, kemunduran Daulah Safawi. Baiklah, yang A, sejarah lahirnya Daulah Safawi. Daulah Safawi di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun pada kenyataannya, Daulah Safawi berkembang dengan sangat cepat. Istilah nama Safawi ini terus dipertahankan dari tarikat Safawi sampai menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang disebut Daulah Safawi. Dalam perkembangannya, Daulah Safawi sering berselisih dan bersinggungan dengan Daulah Turki Utsmani. Ada yang tahu apa itu Daulah Safawi? Tidak. Daulah Safawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran, salah satu negara yang memiliki percepatan teknologi di dunia. Daulah Safawi adalah menganut mazhab tertentu dalam kegiatan keagamaan. Sebelum Daulah Safawi berdiri, cikal bakal lahirnya daulah tersebut dimulai dari sebuah gerakan tarikat Safawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nama tarikat ini sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, salah satu keturunan Musa al-Kazim. Awal mulanya tarikat ini bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Tarikat ini menjadi semakin penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia.
di bawah kepemimpinan Junaid 1447 sampai 1460 Masehi, terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Daulah Sapawi melebarkan sayapnya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Efek dari gerakan tersebut ternyata menimbulkan konflik dengan penguasa Konyunlu, salah satu suku Turki, dan kelompok Junaid dikalahkan dan kemudian Junaid diasingkan. Secara terus-menerus antara Daulah Sapawi dan Daulah Utsmani selalu terjadi konflik yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadikan Daulah Sapawi tidak semakin kuat. Setidaknya pernah terjadi 3 peperangan pada masa Tahmas, yaitu pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Ismail II, yaitu pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi, dan Muhammad Kudabanda pada tahun 1577 sampai 1567 Masehi. Tidak hanya konflik yang terjadi dengan Daulah Utsmani, di dalam negeri juga terjadi pertentangan antara kelompok yang memicu perang saudara.
Kemudian yang B, strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Sapawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Sapawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Sapawi diantaranya adalah: yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Qizilbash Daulah Sapawi dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. Kemudian yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Silsilah pimpinan Sapawiyah yang dimulai dari suatu gerakan tarikat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik dan kemudian menjadikannya sebuah daulah. Saat masih menjadi gerakan tarikat secara berturut-turut, tarikat ini dipimpin oleh yang pertama Syekh Safiuddin Ardabili, yang kedua Sadruddin Musa, yang ketiga Khwaja Ali, yang keempat Ibrahim Junaid, yang kelima Haidar, yang keenam Ali. Sesudah menjadi Daulah Sapawi, tampuk kekuasaan secara berturut-turut dipimpin oleh yang pertama Ismail, yang kedua Tahmasp I, yang ketiga Ismail II, yang keempat Muhammad Kudabanda, yang kelima Abbas I, yang kelima Safi Mirza, yang ke-7 Abbas II, yang ke-8 Sulaiman, yang ke-9 Hussein I, yang ke-10 Tahmasp II, dan yang ke-11 Abbas III.
Yang C. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Sapawi. Di antara kemajuan-kemajuan tersebut antara lain yang pertama bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Sapawi tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Sapawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat peradaban menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang seni arsitektur, bangunan-bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Shah pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutf Allah pada tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan seperti keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada Sultan Tahmasp I berkuasa. Daulah Sapawi telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah yang tinggi.
Yang D. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Sapawi. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Sapawi adalah yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Sapawi yang bermadzhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadesi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Sapawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Apa Daulah Sapawi? Khalifah Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menangani pemerintahan. Yang ketiga yaitu pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dengan bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Baiklah, adapun ibrah dari pelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kita harus memiliki sifat amanah karena amanah merupakan sifat dasar manusia yang akan mempengaruhi sifat-sifat yang lain. Yang kedua yaitu memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dalam menjalin hubungan silaturahim dengan sesama masyarakat muslim di seluruh dunia. Yang ketiga, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri sendiri. Yang keempat yaitu memiliki keinginan untuk selalu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.